Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gua bakalan review produk lagi sob. Dimana produk ini keren banget, khususnya buat kalian yang hobi banget live streaming. Apakah kalian seorang content creator atau profesional yang pengen live tapi pengen lebih dari satu kamera, misalnya 1 hingga 4 kamera, atau mengkoneksikan antara kamera dengan smartphone dan live secara bersamaan. Ya, alat ini sangat-sangat gua rekomendasi buat kalian, yaitu Feelworld Live Pro L1. Oke, kita langsung aja ke reviewnya. Dimana saat ini di atas meja gua sudah gua setup Feelworld Live Pro L1 dengan sebuah monitor untuk preview. Dan juga sebenarnya Feelworld Live Pro L1 ini gua koneksikan dengan PC sebenarnya. Hanya saat ini kondisinya ada di belakang kamera utama yang sedang nge-shoot saat ini, sob. Oke? Dan gua akan jelaskan apa ini Feelworld Live Pro L1 dan apa fungsinya. Ya, ini adalah sebuah switcher atau video switcher yang bisa live secara sekaligus atau terkoneksi secara sekaligus dengan 4 kamera. Dan tidak hanya dengan kamera saja, salah satunya juga kalian bisa koneksikan dengan smartphone seperti saat ini. Oke, mungkin di preview ini aja kalian sudah bisa lihat sebelah sini ada smartphone gua gitu ya, yang sama dengan koneksi smartphone gitu ya gambarnya. Ya, ini adalah sebuah video switcher yang juga sudah built-in capture card. Jadi cukup dengan satu alat ini kalian bisa live dengan 4 kamera sekaligus tanpa settingan yang ribet. Cukup satu alat sudah bisa untuk switcher, atau ibaratnya kalian bisa mengatur kamera mana yang akan tayang gitu ya, dan sekaligus 4 kamera itu live atau merecord secara berbarengan, dan kalian bisa menentukan kamera 1, 2, atau 3, atau 4 yang akan nanti dijadikan shoot utama, atau bahkan kalian bisa menayangkan 2 kamera sekaligus. Nah, nanti gua akan kalian jelaskan bagaimana caranya. Kalian bisa lihat di sini di bagian depan itu ada 4 port HDMI in. Ya, ini untuk port HDMI kamera 4, ada 4. Lalu juga ada HDMI out 1 yang ini adalah untuk preview atau untuk ke monitor ini. Seperti ini tampilannya nanti. Yang mana kalian juga bisa setting nanti ini. Tampilan bisa bentuk preview atau bentuk video yang live atau utama gitu ya. Lalu juga ada sebuah port yang mana nanti juga kalian diberikan adaptor DC 12 volt. Dan di sisi sebelah kiri itu ada kabel LAN, port untuk kabel LAN, yang arti kata dengan Feelworld Live Pro L1 ini kalian bisa live gitu loh. Dengan kalau misalnya kalian punya Speedy atau internet sejenisnya yang menggunakan kabel LAN gitu ya, maka ini bisa kalian pakai. Arti kata dengan Feelworld Live Pro L1 ini kalian bisa online, itu loh fungsinya. Oke. Lalu ada sebuah USB port 3.0. Nah, ini yang dikoneksikan ke PC, dan inilah kabel USB 3.0 yang akan nanti menayangkan secara live-nya. Jadi utamanya gitu ya. Media utama untuk penayangan secara live-nya nanti. Lalu juga ada port untuk audio in dan audio out. Lalu sebelah kanannya ada dikasih screw 1/4. Misalnya kalau kalian butuh dalam mode pasang di tripod, atau misalnya pakai kedudukan kayak monitor yang L itu. Oke. Nah, bagaimana dengan fungsi-fungsinya? Gue pindahkan dulu reviewnya. Di sini kalian sebenarnya sudah bisa lihat. Oke. Gue agak gelapin ya, kayak terlalu terang ternyata. Oke, coba kita gelapin dikit. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalian bisa lihat teman-teman, wow, ada beberapa settingan yang mana ini nggak ribet sama sekali, ini gampang banget. Yang pertama kalian bisa lihat, situ juga sudah diberikan, seandainya kalian nggak punya monitor, maka sudah diberikan di tengahnya ada sebuah monitor ukuran 2 inch, yang di sana terdiri dari 4 HDMI ya. Ini sebenarnya adalah HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4. Karena di sini yang tayang cuma 3, maka yang 1 atau 4-nya mati, yang 3-nya aktif gitu ya. Kalian bisa lihat ini kamera utama, kamera kedua yang bagian atas, dan ini kamera bagian 3 yang dikoneksikan ke smartphone gua. Oke. Lalu ini apa? Nah, di sini ada yang namanya T-bar. T-bar ini fungsinya bentuk transisi. Kalian bisa lihat saat ini
Kalau di monitor ini kalian bisa lihat ada PST PGM, di mana PST adalah preview atau video yang standby. Apabila T-bar kita gerakin, maka nanti yang bagian preview pindah ke PGM atau video penayangan utama. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat pindah, di mana kamera yang utama sekarang lebih tayang, lalu video kedua yang preview atau yang standby ada di PST. Kalau kita pindahkan lagi T-barnya, maka dia akan berpindah lagi posisinya. Nah, inilah fungsi T-bar sebagai transisi fungsinya, sob. Oke, yang mana transisi ini kalian bisa otak-atik lagi. Di sini kalian transisi ini bisa kalian pilih seperti ini. Kalian tekan tombol SW ini, maka nanti kalian bisa diberikan banyak pilihan transisi. Contohnya seperti ini, kita misalnya pilih yang ini, gitu ya. Tandanya sudah kuning, kalian geser, nah bentuk transisi sekarang jadi kayak gitu, berbeda lagi. Lalu misalnya kalian pengen ganti lagi transisinya yang seperti ini, nah dia akan pindah seperti itu, sob. Oke? Nah, ini bisa banyak pilihan yang bisa kalian pakai, tapi gue pilih yang fade aja. Lalu misalnya SW ini kalau kalian tekan lagi, nanti ada mode di situ, dimana fungsi T-bar atau fungsi tombol ini, transisi ini mau pilih apa? Mode dalam T-bar apa yang biasa atau fast, cepat. Kalau fast, maka T-bar tidak berfungsi. Nah, tidak pindah ya kan? Bagaimana caranya? Ya ini, tombol HDMI ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah HDMI. Berarti ini adalah HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4. Yang mana merah, maknanya berarti dia sedang live atau yang ditayangkan. Yang mana kedip adalah area yang standby, seperti itu. Nah, kalian tinggal, kalau dalam mode yang fast, maka kita tekan aja. Misalnya pindah ke smartphone, langsung tekan 2, maka dia langsung pindah. Pastikan yang PGM untuk penayangan. Seperti itu. Oke? Nah, tapi ya menurut gua tentu lebih enak yang mode T-bar daripada yang fast, gitu. Nah, di sisi ini hanya untuk settingan itu. Kalau ini untuk audio, kalian bisa tekan sekali tombol ini. Tekan sekali, maka kalian bisa mengatur volume. Gitu ya. Nah, fungsinya hanya itu. Sip. Kalau sudah, kalian juga bisa mengatur di sisi yang sebelah sini. Ini apa? Ini ada menu. Oke, setup. Kita bisa setup di sini. Jadi ada input. Kalian tekan misalnya input, maka nanti kalian bisa melihat sedang menggunakan apa. Ini adalah Full HD 1080 60 fps berarti gitu ya. Lalu nanti kalian bisa lihat berapa kamera yang dipakai, hanya 3, yang satu tidak terpakai gitu kan. Kita masuk ke menu lagi, kita pilih yang HDMI. Nah, HDMI ini berarti kan yang preview 3 ini. Ini preview di sini. Nah, kalau saat ini gue memilih outputnya adalah preview. Kalau kita ganti jadi PGM, maka untuk previewnya atau yang di monitor itu akan berubah menjadi tampilan seperti tayang utama, yang mana kalau kalian geser-geser maka dia akan mengganti sesuai dengan penayangan utama, seperti itu. Tidak, tampilannya berbeda jadinya, itu aja perbedaannya. Tapi gue sangat menyarankan kepada kalian untuk mode output yang HDMI, gue lebih menyarankan pakai yang preview, sehingga nanti di monitor ini tidak harus di monitor ya. Untuk preview ini bisa kalian pakai monitor atau juga misalnya monitor kecil atau monitor PC gitu ya. Itu bisa kalian gunakan, atau TV pun bisa kalian, dimana selama masih support untuk HDMI, maka TV monitor itu bisa dijadikan tempat preview seperti itu. Oke, lalu nanti di menu itu ada USB 3.0. Nah, yang ini itu gue sarankan pakai yang jelas, harus pakai yang PGM. Dimana kalau kalian rubah ini, misalnya kan rubah jadi preview gitu ya, ya maka nanti yang tayang secara live jadi tampilannya seperti ini. Tampilannya nanti jadi seperti ini, tentu tidak bagus gitu. Dimana 3.0 ini atau USB 3.0 adalah koneksi antara Filward Live Pro L1 ini dengan PC, dimana dari PC nanti akan ditayangkan secara live, kan begitu. Nah, jadi gue sangat menyarankan maka yang USB 3 ini pakai yang PGM, seperti itu teman-teman. Maka nanti yang tayang secara live tampilannya adalah yang video-video utama saja yang kalian tentukan. Lalu nanti ada audio, ada apa lagi? Ada macam-macam nih. Ada untuk USB, audio, settingan, IP, setting semuanya ya. Ini nggak usah diotak-atik menurut gua, biarkan saja.
Lalu kalian juga bisa merubah di sini ya. Oh, di sini ketinggal satu. Mana? Ah, ini. Kalian bisa juga menampilkan PIP-nya itu tampilan. Misalnya gini, kalian mau tampilkan 2 video seperti yang gue bilang tadi. Maka nanti waktu tayang bisa 2. Nah, kalian bisa lihat di atas ada 2 gitu ya. Dimana kalian bisa ganti tampilannya juga bisa diganti. Seperti itu. Oke, nah sekarang tayangnya handphone gitu ya. Terus kalian mau nayangin mode yang beda lagi, ganti misalnya yang atas bawah gitu. Kalian bisa buat seperti ini. Oke, nah ini tinggal kalian pilih yang mana mau penayangannya nih. Ini gue salah tekan jadi 2 nekannya. Oke. Nah seperti itu. Jadi yang kecil ada yang nomor di kamera HDMI 2, yang utama ada di HDMI 1. Seperti itu sob. Oke, ya itu tinggal selera masing-masing. Kalau gua nggak suka sih, jadi kita balikin ke off saja. Nah, kita balikin ke utamanya lagi seperti itu. Oke, sip. Ya, inilah fungsi dari Filward Live Pro L1 ini, dimana gua nyaman banget pakai ini. Gua kemarin sempat ngajar atau sebagai pengajar di kelas Kominfo DTS kemarin, dan juga gua sering ngajar Zoom untuk basic videografi, dan gua gunakan ini kalau misalnya mau memberikan contoh misalnya kayak kemarin soal bahas tentang lighting, maka dengan ini enak gitu. Jadi gue bisa pakai kedua kamera gua. Kalau ada 3 ya 3 gitu ya kan, dimana pas saat memberikan contoh itu jadi enak. Salah satu kamera bisa gue pegang handheld, yang kamera contohnya gue bisa yang wide agak jauh gitu. Jadi hasil dan pengambilannya jadi enak untuk beri contoh. Ya itu untungnya pakai Filward. Dan ukurannya yang kecil, hanya segini. Beratnya hanya beberapa gram ini, nggak ada. Kayaknya setengah kilo juga nggak ada. Ringan banget bahannya. Dan gue pernah pakai ini live lebih dari 8 jam. Ini aktif dan nggak kenapa-napa sama sekali. Aman banget. Oke? Ya, kalau misalnya kalian tertarik memakai Filward Live Pro L1 ini, kalian bisa beli di Tokopedia, di resminya kalau nggak salah. Ingat, ini adalah garansi DNK Pratama resmi Indonesia, sehingga kalau ada apa-apa nanti servisnya enak. Kalau tidak resmi itu nanti kalian tidak bisa untuk servis, tidak diterima sama servis resmi kalau tidak kodenya itu terdaftar di Indonesia. Oke? Ya, mungkin segitu aja review dari gua, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.